kalian ke suatu tempat yang kalian sendiri tidak akan pernah tahu ada di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam channel. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Jika waktu kematian itu datang, tidak bisa bagi kita untuk mengelaknya dan mengundurkannya walau hanya sekian detik pun. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula memajukannya." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat mengundurkannya. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 5. Maka dari itu, hendaklah kita untuk mempersiapkan amal kebaikan sebanyak mungkin sebagai bekal hidup di alam selanjutnya. Setelah seseorang meninggal dunia, maka ia akan masuk ke alam selanjutnya, yaitu alam kubur. Kehidupan di alam kubur ini merupakan fase selanjutnya yang harus dihadapi manusia setelah di alam dunia. Di alam kubur ini, manusia akan mendapatkan pertanyaan oleh kedua malaikat. Hal ini erat kaitannya dengan amal selama hidupnya di dunia. Jika ia memiliki banyak amal kebaikan, maka akan dapat menjawab pertanyaan malaikat itu. Akan tetapi, jika amal baiknya lebih sedikit daripada amal buruknya, maka azab kubur akan didapatkannya. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa ada 3 hal yang dapat menyebabkan seseorang mendapatkan siksa di alam kubur. Dan Rasulullah SAW meminta kita untuk dapat menjauhi 3 hal itu agar selamat dari siksa di alam kubur. Lalu, apakah 3 hal yang menyebabkan siksa kubur itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam channel, Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada para sahabatnya bahwa azab kubur adalah sesuatu yang pasti. Beliau mengatakan, ada 3 hal yang dapat menyebabkan seseorang mendapatkan azab kubur, dan kita sebagai umatnya diwasiatkan untuk menjauhi hal tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya azab kubur itu disebabkan oleh 3 hal, yaitu ghibah atau menggunjing, namimah atau mengadu domba, dan air kencing. Oleh karena itu, hendaklah kalian menjauhinya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dari hadis di atas, ada 3 hal yang harus kita hindari agar terhindar dari siksa kubur. Pertama, ghibah atau menggunjing. Salah satu dosa besar dalam Islam adalah membicarakan keadaan seseorang, termasuk aib orang lain atau ghibah. Apalagi jika yang dibicarakan ditambahkan atau dibumbui dengan cerita dia sendiri, sehingga bisa menimbulkan fitnah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang bergibah diibaratkan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kalian saling menggibah. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tatkala Rabbku memi'rajkanku atau menaikkan ke langit, aku melewati beberapa kaum yang memiliki kuku dari tembaga, dalam keadaan mereka mencabik-cabik wajah dan dada mereka dengan kukunya. Maka aku bertanya, siapakah mereka ini wahai Jibril? Dia menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging atau suka menggibah dan menjatuhkan kehormatan manusia. Hadis riwayat Ahmad.
Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya memerintahkan kita agar menjauhi perbuatan gibah ini, sebab tanpa disadari, hal ini dapat menyakiti hati orang lain yang menjadi objek gosip atau gibah tersebut. Terlebih lagi, hal ini akan mendatangkan siksa kubur bagi orang yang melakukannya. Kedua, namimah atau mengadu domba. Namimah adalah menyebutkan perkataan seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk merusak hubungan persahabatan keduanya. Namun, namimah tidak terbatas hanya dengan ucapan saja, melainkan juga mencangkup penyampaian berupa tulisan dan isyarat. Mengungkapkan beberapa masalah yang orang tidak ingin orang lain ketahui juga disebut namimah. Orang yang bermaksud menghancurkan persahabatan seseorang dengan menyebutkan perkataan seseorang pada orang lain dengan cara menghasut disebut juga namimah. Dalam banyak kasus, namimah sering disertai dengan mengungkapkan rahasia, fitnah, kemunafikan, hasud, kebohongan, dan ghibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras orang yang melakukan namimah ini karena ia akan mendapatkan siksa kelak di alam kuburnya. Hal ini sebagaimana tertera dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah kebun di Madinah atau Mekah. Beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di alam kuburnya. Nabi bersabda, keduanya sedang disiksa dan tidaklah keduanya disiksa karena masalah yang sulit untuk ditinggalkan. Kemudian beliau kembali bersabda, mereka tidaklah disiksa karena dosa yang mereka anggap dosa besar. Orang yang pertama tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya sendiri, sedangkan orang kedua suka melakukan namimah. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, air kencing. Hal ketiga yang dapat menyebabkan seseorang mendapatkan azab ketika di alam kubur adalah karena air kencingnya. Suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama para sahabatnya melewati dua buah kuburan, tiba-tiba beliau bersabda, sesungguhnya kedua orang yang ada di dalam kubur ini sedang diazab. Mereka diazab bukan karena melakukan dosa besar. Salah seorang adalah karena tidak bersuci dari air kencing, sedangkan seorang lainnya diazab karena suka mengadu domba. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah dan membelahnya menjadi dua, lalu meletakkan pada setiap kuburan satu buah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa Anda melakukan hal demikian?" Beliau menjawab, mungkin pelepah kurma itu dapat meringankan keduanya selama belum mengering. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ibnu Abi Syaibah. Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah juga menyatakan, sebagian ulama menyebutkan rahasia dikhususkannya atau penyebab azab kubur adalah air kencing, namimah atau adu domba, dan ghibah atau menggunjing. Rahasianya adalah bahwa alam kubur itu adalah tahapan awal alam akhirat. Di dalamnya terdapat beberapa contoh yang akan terjadi pada hari kiamat, seperti siksaan ataupun balasan yang baik. Sedangkan perbuatan maksiat yang akan disiksa karenanya ada dua macam, terkait dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terkait dengan hak hamba. Hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali akan diselesaikan pada hari kiamat adalah sholat, sedangkan yang terkait dengan hak-hak hamba adalah darah. Adapun di alam barzah yang akan diputuskan adalah pintu-pintu dari kedua hak ini dan perantaranya. Maka syarat sah solat adalah bersuci dari hadas dan najis, sedangkan pintu tumpahnya darah adalah namimah atau adu domba dan menjatuhkan kehormatan orang lain. Keduanya adalah dua jenis perkara yang menyakitkan yang paling ringan. Maka diawali di alam barzah dengan evaluasi serta siksaan karena keduanya. Al-Baihaqi dan Ibnu Adi meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyaksikan azab kubur bagi penebar fitnah atau namimah adalah dipotong lidahnya. Sementara bagi penggunjing, Abu Daud meriwayatkan bahwa mereka akan mendapatkan azab kubur berupa cakaran kuku tembaga ke wajah dan dada mereka sendiri. Lalu bagi yang tidak menjaga kebersihan dari sisa kencingnya, azabnya berupa himpitan keras dari dinding kuburnya. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah penjelasan mengenai 3 hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan azab di alam kuburnya. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi peringatan bagi kita untuk dapat menjauhi hal-hal ini agar kelak dapat terhindar dari azab kubur.
Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.